Nah, punya sifat perfeksionis itu nggak gampang gitu, karena perfeksionis itu yang mewarnai sebuah pekerjaan jadi level saya itu masterpiece gitu. Nah, itu memang perlu waktu gitu. Tetapi menjadi perfeksionis di depan itu juga punya hambatan gitu. Jadi overly critical gitu. Padahal untuk membuat masterpiece kadang-kadang kita perlu kreatif gitu. Nah, sisi kreatifnya itu biasanya didapatkan dari sudut pandang orang lain. Kita di Buha ini nggak pernah berhenti untuk belajar karena semua yang ada di sini event Buha aja tiap hari berkembang, ada tambahan ini, ada tambahan itu, nggak pernah selesai gitu. Begitu juga dengan kalian, kesempurnaan cuma punya yang di atas, kita semua nggak ada yang sempurna. Itu sebabnya kita perlu belajar. Untuk belajar kita butuh orang lain, kanan kiri depan belakang, belajar untuk jadi lebih perfect. Kalau dari penglihatan saya ya selama kerja sama Riko, deket di samping juga tiap hari, ya dia selalu memiliki motivasi ketika datang ke kantor ya mau nyelesain sesuatu itu. Jadi semua harus beres, dan beres itu harus cepat dan nggak perlu lama-lama gitu, seperti yang diajarkan di studio ini gitu, yang menurutnya sangat urgent itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan untuk yang masih bisa dipending mungkin selesainya nanti gitu. Riko semangatnya tuh terpancar banget, dan dia tepat sasaran juga kalau kerja. Dari sekian banyak yang harus dikerjain, dia tahu mana yang harus diduluin. Sekali tembaknya tuh juga banyak menyelesaikan problem-problem di lapangan. Sebenarnya gue dulu pas sebelum masuk juga kerjanya lama gitu. Dulu sempat dengar juga dari Karets yang dulu open house-nya Dancer House gitu kan, yang bilang cara paling gampang belajar yang ngikutin cara orang gitu kan. Nah, kalau gue sih ngikutin caranya Kak Erik, cara dianya bekerja gitu. Kayak ngikutin Kak Erik lah, cara kerjanya gimana gitu kan. Pernah kayak satu momen gitu, Kak Erik ada satu kerjaan di-push gitu kan. Terus nggak lama kemudian di-push lagi, loh ini yang mau yang dikerjain yang mana gitu kan, kayak ini kok di-push terus. Tapi ternyata dia sistem kerjanya gitu, dan gue coba ngikutin Kak Erik sih. Jadi kayak kerjanya tuh harus cepat gitu, ada deadline-nya, waktunya berapa, 3 jam, ya lu ngerjainnya 2 jam gitu. Itu sih, jadi kayak gue selalu mentransformasi kayak kayak Erik tuh kayak gini nih, gue harus kayak gini, gue harus bisa lebih cepat daripada dia gitu kan. Kadang-kadang sih, ya mungkin Kak Erik juga ngikutin Kak Erik juga gitu, jadi kayak mental gitu kan, jadi ilmunya nyerap gitu kan. Ya gitu sih, jadi ya gitu, jadi pelajaran paling gampang ya kita ngikutin orang, tapi balik lagi gitu, kayak kalau ada yang bagusnya kita tiru gitu, tapi kalau nggak bagus ya jangan ditiru. Ya gue senang gitu bisa semangat gitu ya karena bersyukur sih. Jadi ketika bersyukur tuh nafas jadi panjang gitu kan. Nah kadang-kadang kayak ngeliat gitu, gue bisa dapat proyek kayak Bukit Golf gitu, kayak belum lulus aja baru lulus aja 2 tahun gitu, bisa ngerjain proyek yang benar-benar segede itu, dan gue bisa masuk ke dalamnya dan bisa belajar banyak. Dari awal Riko ada di sini gitu ya, Riko kan terpapar sama proyek-proyek sifatnya teknikal ya. Habis itu kemudian dari teknikal itu memformasikan konseptualnya gitu ya. Jadi kebalik nih cara belajarnya. Nah, kalau dilihat dalam pembentukan masa belajar seorang arsitek kan ada formative years-nya kan. Nah, menurut saya untuk bisa kayak gitu di masa-masa awal itu perlu energinya itu gede banget. Dan saya pikir dengan Riko masih sabar dan masih sincere dan masih tekun belajar sampai sekarang, itu nggak mudah. Biasanya orang kalau di studio itu kan perjalanannya kan bikin konsep dulu, habis itu nyemplung ke construction drawing, baru masuk ke set supervision ya. Coba kadang-kadang ada juga ya belajar yang kebalik gitu. Justru malah arsitek-arsitek yang bagus-bagus itu banyak yang belajarnya kebalik gitu. Jadi karena punya kakinya tuh kuat banget di lapangan, jadi dia bisa mengeksekusi beberapa detail dan bentuk apapun pendekatan desain yang menurut orang itu nggak bisa gitu. Nah sisanya fantasi tentang desain mah terserah arsiteknya sendiri nantinya kan. Yang penting adalah bersiap-siap. Nah maksud saya Riko ini yang pertama dari dirinya sendiri punya upbringing itu bagus banget, asuhan dari keluarganya ya. Jadi punya pancaran ya yang kayaknya
udah apa adanya gitu kalau kamu pengen belajar gitu. Gue kalau melakukan sesuatu kayak harus dilihat gitu kan. Sebenarnya nggak juga, orang lain pasti lihat sih. Dari teman-teman sendiri sebenarnya menurut saya Riko memposisikan dirinya sih untuk menyambung pengetahuannya ke satu dengan yang lain. Jadi kalau ngasih tahu ke Riko pasti nyebarnya banyak ke yang lain-lain sih. Yang bagusnya sih menurut saya seharusnya bisa jadi dosen ya. Semoga saya doakan Riko bisa jadi, nggak harus jadi dosen tapi orang yang bisa ngajarin ya. Jadi posisi apapun itu. Karena memang tulus sih buat ngajarin orang sih menurut saya. Dan dia dapat energi dari itu. Mungkin kalau buat aku sih, kalau si Revi yang setahu aku sih bagus sih Pak kalau masalah kerja itu dia cepet juga sih mungkin nanganin project-projectnya itu dia. Terus untuk kalau di ruangan sih suka bercanda kita itu di dalam tuh, jadi nggak terlalu ini banget gitu kan, jadi enak gitu kerjanya tuh kayak gitu sih. Dengan sama-sama kita bergabung di sini, makin banyak kita belajar, makin banyak proyek juga bertambah, makin cepat juga kita beradaptasi, tetap bisa saling bekerja sama, saling membantu, saling mengingatkan sih. Intinya sih seperti itu, biar kita sama-sama berkembang juga. Dari aku kerjasamanya cukup baik dan lebih teliti lagi aja. Udah itu. Benar-benar banyak terima kasih sih, karena dari awal masuk sini aku belum benar-benar nggak ngerti yang sampai ngedetail, sekarang bisa ngerti sampai detail gitu. Dikasih kepercayaan yang besar. Terima kasih Bu Yudit Karya. Kita di Guha ini nggak pernah berhenti untuk belajar, karena semua yang ada di sini, event Guha aja tiap hari berkembang. Ada tambahan ini, ada tambahan itu, nggak pernah selesai gitu loh. Begitu juga dengan kalian. Kita di semua di sini, selama kalian masih mau belajar, pasti bisa maju, pasti bisa berkembang. Jadi nggak pernah saya atau Karel menyalahkan ini kekurangan kamu di sini, kamu gini-gini. Kita nggak pernah, karena memang kesempurnaan cuma punya yang di atas. Kita semua nggak ada yang sempurna. Itu sebabnya kita perlu belajar. Untuk belajar kita butuh orang lain, kanan, kiri, depan, belakang, belajar untuk jadi lebih perfect. Karena nggak ada, sampai kapanpun, sampai tua sekalipun nggak ada yang sempurna. Ya, selama kita masih bisa menolerin apa yang kekurangan, kita bisa saling mengisi. Itu gunanya kita bekerja sama. Setidaknya kita ngasih yang terbaik untuk owner-owner kita, tapi yang di dalam ya kita belajar lagi. Jangan pernah berhenti untuk berkembang. Orang-orang yang nggak mau berkembang itu nggak akan ada kemajuan. Kita di sini belajar untuk mengenal sifat satu sama lain, belajar untuk mentolerin satu sama lain, tapi jangan lupa untuk menghormati satu sama lain. Makanya saya mengingatkan kembali di sini, kita semua belajar dengan emosi yang stabil. Tidak ada yang marah-marah, karena kita di sini belajar, tidak ada yang sempurna. Even saya juga tidak sempurna. Saya bilang sama Bu Yudit kan, mungkin Revi punya satu keunikan gitu. Kenapa? Karena dia speednya itu tinggi, cepat kayak tadi kalian bilang ya. Tapi biasanya kalau cepat speednya tinggi, dia itu pasti banyak yang dia kelewat gitu. Wajar ya. Namanya sprint beda sama maraton ya. Ada orang yang sukanya maraton, ada orang yang sukanya sprint, itu beda sifat. Tapi yang menariknya dari Revi itu bisa mereconcile cepat. Itu nggak banyak orang bisa. Reconcile cepat itu misalnya kamu ngelakuin kesalahan nih, kamu tahu stepsnya itu kemana buat kamu nge-verify itu. Menurut saya kalau sudah tahu begitu, kamu udah punya alat untuk kamu bisa selalu selesai gitu dengan apa kerjaan kamu. Jadi berarti kalau orang yang takut ya, itu orang yang nggak pernah selesai sama kerjaannya. Dengan tahu bahwa kamu bisa salah dan kamu tetap menjaga speed kamu, when something goes wrong, datengin aja. Saya pikir gitu. Nah, menurut saya di titik situlah nunjukin kualitas Revi.
melihat perkembangan Hanifah dari pertama masuk hingga sekarang itu udah luar biasa jauh sih kalau menurut saya. Dari yang awalnya mengamati sekarang sudah bisa banyak mencoba, terus banyak mengorganisir sesuatu gitu. Ya, satu yang memang Hanifah cukup keren itu di dedikasinya terhadap sesuatu gitu. Jadi cukup concern akan suatu pekerjaan dengan baik dan bisa mengorganisir dengan baik juga. Kepeduliannya Mbak Ufi ya kepada setiap orang secara personal gitu. Kadang Mbak Ufi tuh orangnya bisa sensitif banget tahu apa yang terjadi sama orang lain gitu. Terus juga berusaha memikirkan orang itu gimana caranya supaya dia menjadi lebih baik lagi gitu, seperti itu. Nah, punya sifat perfeksionis itu nggak gampang gitu, karena perfeksionis itu yang mewarnai sebuah pekerjaan jadi level saya itu masterpiece gitu. Nah, itu memang perlu waktu gitu. Tetapi menjadi perfeksionis di depan itu juga punya hambatan gitu, karena jadinya nggak bisa jadi overly critical gitu. Padahal untuk membuat masterpiece kadang-kadang kita perlu kreatif gitu. Nah, sisi kreatifnya itu biasanya didapatkan dari sudut pandang orang lain. Nah, kalau Hanifah itu bisa berubah jadi lompatan gitu, dia menjadi sisi yang lebih transformatif karena lebih maju gitu. Dia sebenarnya perlu orang lain buat membawa Hanifah ke level yang jauh lebih dia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Nah, setelah dia dibawa orang lain ke satu tempat, baru dia melakukan proses overly critical lagi gitu, karena semua sudah bawaannya seperti itu gitu. Nah, akhirnya orang-orang yang biasanya yang seperti Hanifah itu yang kadang-kadang saya temuin ada langka gitu, cukup langka. Ini kayak spesies langka gitu ya. Itu ya perlu untuk memaparkan dirinya kepada ekosistem yang dia mimpikan gitu, seperti itu. Entah itu di OMA, entah itu misalnya orang-orang yang dia appreciate gitu, entah itu orang-orang yang misalnya ekosistem pendidikan dimanapun itu gitu yang dia suka gitu. Dan dari situ sebenarnya secara otomatis orang-orang seperti ini karena punya rekonsiliasi, punya sisi evaluasi dan sisi overly critical, itu akan transform dengan sendirinya. Kalau lihat Hanifah sekarang ya, I think adaptasinya itu udah kelihatan gitu ya. Terutama terlihat di awal minggu ini ya, di minggu lalu ya. Itu kita bicara soal misalnya manuskrip itu by heart notes itu cukup banyak gitu. Dan saya Karis tahu untuk bisa melompati manuskrip itu perlu untuk hanyut tapi tidak hanyut gitu, ngalir tapi tidak hanyut gitu ya. Dan harusnya nata diri sampai punya fondasi gitu. Nah, hal-hal seperti itu manusiawi banget ya. Kalau hidup itu katanya serendipity gitu, ada sebuah pertemuan yang tidak terduga.